dream. Secret song in my bloodstream. Quietly uncovering everything. Mari kita mengangkat satu pujian. Tak terselami baik untuk dimengerti, sungguh besar. Mari Bapak Ibu, kita menaikkan doa kepada Tuhan. Kami berdoa. Amin. Hidupku lebih luas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh kita angkat pujian ini semusim berlalu. Anakku, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Malam hari ini kami berkumpul di tempat ini ya Tuhan, seraya berserah kepada Tuhan untuk mengadakan persiapan dalam rangka acara pemberkatan pernikahan. Firman-Mu menjadi dasar bagi kami untuk kami melangkah, sehingga kami tidak salah melangkah, sehingga kami tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Kami siap dibentuk oleh Tuhan. Pernikahan yang memuliakan Tuhan, pernikahan yang memuliakan Tuhan. Di dunia ini orang tua. Yang kedua, cepatlah menikah daripada kamu jatuh dalam dosa perzinahan. Ini juga salah. Apapun kekeliruan itu, ya, kita bisa melihat kembali kepada kebenaran Alkitab bahwa prinsip pernikahan Kristen adalah Tuhan harus hadir, dihadirkan. Tuhan harus sungguh-sungguh ada di tengah-tengah pernikahan. Katakan pada cara memulainya, sebenarnya kamu mencintai si A, dia menghadirkan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah ketika dia mau tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Tentunya setiap pernikahan, Bapak Ibu, saya lihat persiapannya luar biasa. Yang seperti ini bukan proses sehari dua hari, bukan 1 bulan 2 bulan. Sama juga dalam konteks orang Yahudi pada waktu itu, kalau menikah itu seluruh keluarga besar, bukan 1 bulan 2 bulan, bertahun-tahun mereka mempersiapkan. Bahkan dipersiapkan oleh seluruh keluarga besar. Tetapi persoalannya, walaupun sudah dipersiapkan oleh seluruh keluarga besar, rupanya baru hari ketiga mereka sudah kehabisan anggur. Artinya apa? Bahwa kita harus sadari sebagai manusia, sehebat apapun manusia, secermat apapun manusia, sepintar apapun, sepandai apapun, sepersiapan kita seperti apapun, pasti ada keterbatasan, ada kelemahan, ada kekurangan, sehingga kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan katakan, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan.
Sehingga saudara-saudara, kalau kita lihat, karena mereka hidupnya mengandalkan diri sendiri, mereka karena kekurangan anggur, dan baru hari ketiga anggurnya sudah selesai. Itu malunya luar biasa. Makanya kalau pesta kekurangan makanan itu betapa memalukan. Kalau pesta kita mengundang banyak orang, makanannya kurang, berarti kita yang malu. Makanya lebih baik makanan itu lebih daripada kurang. Tapi ini yang sudah dipersiapkan luar biasa pun penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan. Syukur diperlengkapi dengan hadirnya Tuhan Yesus. Yesus hadir. Yang ketiga, poin yang ketiga, Bapak Ibu, supaya pernikahan itu memuliakan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus melihat, makanya ibunya, ketika Maria berkata, mereka kekurangan anggur, apakah jawabannya juga baik? Jawabannya, belum waktunya, belum saatnya Mama, belum saatnya, nanti. Artinya apa Bapak Ibu? Yang ketiga ini adalah bahwa yang menjadi dasar untuk memuliakan Tuhan, kita harus memiliki iman. Imannya apa? Coba nanti apa yang diomongkan oleh Yesus itu kamu kerja. Apa yang diomongkan? Suruh kumpulkan tempayan. Tempayan itu dipakai untuk cuci kaki. Coba Bapak Ibu, mereka kehabisan anggur, tetapi Tuhan Yesus ingin mengubah mereka, ingin memberkati mereka. Coba tempayan itu, ada 6 tempayan itu, untuk cuci kakimu itu diisi air penuh. Coba Bapak Ibu, gak masuk akal. Ada persoalan, ada tantangan. Memang hidup ini harus ada persoalan, ada tantangan dimanapun berada. Tetapi ketika Yesus hadir, ketika kita sabar menunggu waktunya tadi, kita tidak tinggal dalam kelemahan itu tadi, tidak mengandalkan diri sendiri, kita memiliki iman dan dampak. Setelah mereka mengisi penuh dengan air, ayat yang ke-8, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawa. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki. Saudara-saudara, milikilah iman. Saya yakin kalau ketika hal ini kita kerjakan, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang akan percaya kepada Tuhan. Selamat mempersiapkan pernikahan kudus, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kekasih jiwa kami, tak henti-hentinya kami bersyukur Engkau mengingatkan kami melalui perenungan firman yang singkat ini. Hati kami ya Tuhan, supaya kami siap menyambut kehadiran Tuhan Yesus, supaya kami dengan rendah hati mengandalkan Tuhan saja, dan supaya kami memiliki iman. Nanti kita akan diakhiri oleh doa berkat dan doa penutup, dan kita sekaligus akan mendoakan untuk acara
betapa besarnya anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah. Seluruh acara ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang bertindak dan memberi pertolongan bagi kami. Kami percaya sepenuhnya dengan iman kami bahwa jika Tuhan yang telah mempertemukan kedua anak kami ini dan dipersatukan dalam satu pemberkatan nikah kudus pada hari besok, maka Tuhan jugalah yang akan memimpin anak-Mu ini Tuhan sampai mereka memasuki pemberkatan hati kami. Tuhan memberikan damai sejahtera, Tuhan memberikan sukacita. Biarlah mereka semua boleh datang ke tempat ini, dan mereka juga Tuhan, baik keluarga maupun semua para undangan yang sudah dipersiapkan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menolong, sehingga kami semua dalam keadaan sehat, dijauhkan dari semua virus, mempersiapkan segala sesuatunya. Kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati. Akhirnya segala pujian, hormat, syukur hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kehadiran-Mu, dan kami mengakhiri ibadah kami ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Untuk membawa acara pemasangan gelang, apa? Pemberian tanda kasih itu yang lebih tepat. Jadi kalau gelang nanti ketahuan paling orang. Jadi 2 kali, 3 kali. Ya, silakan Mak dan Opa kalau ada tanda kasih. Tahan dulu. Oke. Oke. Soja 1 kali. Opa nak kasih juga. Oh, oke. Maaf, ada lagi. Oke. Mak dan Opa, silakan Mama di 2 kali, 3 kali. Ya. Iya. Ma, Tuhan berkati. Silakan duduk kembali. Bu Eva. Ya, sudah. Langsung aja ya. Oke. Oke. Terima kasih. Ya, sudah, silakan duduk. Kita, batin kita dan hidup kita. Terkadang kamu sendiri ingin bersaksi terhadap keluarga besar ini. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Apa yang sudah Tuhan perbuat untuk keluarga kita? Apakah pernah kita membandingkan itu? Kita hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri, tidak pernah mementingkan Tuhan, tidak pernah mengandalkan Tuhan, tetapi hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Itu akan sia-sia. Terkadang kita jadi sombong. Maaf apabila malam hari ini agak sedikit korban ya kamu minta maaf. Tapi ini adalah satu kerinduan saya selama ini sejak bergabung dengan keluarga besar ini. Kadang kita jadi seorang yang angkuh, tidak pernah mengandalkan Tuhan, hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri. Pada saat kita terdesak, pada saat kita terpuruk, baru kita mengandalkan Tuhan. Kita kembali dengan apa yang Tuhan harapkan dalam diri kita pribadi, bukan hanya ke keluarga kita, tapi pribadi lepas pribadi. Tuhan ingin pakai hidup kita. Momen ini sangat jarang sekali, tetapi masih banyak yang belum hadir. Tapi satu kerinduan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan keluarga kita,
tetapi kita yang selalu meninggalkan Tuhan. Saya bukan sok imam, sok alim, ataupun karena saya sesuatu, ya bukan. Saya minta maaf. Saya minta maaf sebelumnya. Bukan karena sok bergagah, ya bukan. Tapi adalah satu kerinduan yang sangat besar sekali. Di mana kekompakan keluarga ini yang dulu saya kenal? Tidak ada lagi, pecah. Tidak ada lagi kekompakan di keluarga ini. Di mana kekompakan itu? Karena kita tidak menghadirkan Tuhan dalam hidup kita. Dulu terus terang sebelum saya masuk dalam keluarga besar ini, saya mengenal keluarga besar ini sangat hebat. Yang hebat makin hebat. Tuhan tidak menginginkan itu. Mari saudara-saudara yang saya kasihi, orang-orang tua yang saya kasihi, saya rindu kita kembali kepada Tuhan. Kita andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apabila kita mendapat berkat pada saat ini yang besar dan luar biasa, tanpa mengandalkan Tuhan, itu semuanya akan sia-sia. Itu tidak akan menjadi berkat yang bisa membahagiakan kita pada akhirnya nanti. Mari melalui momen malam ini, Bapak Ibu yang saya kasihi, yang saya sayangi, di awal-awal penatua saya di gereja, saya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga besar ini. Amin. Saya ingin keluarga besar kita ini kembali seperti yang dulu. Tuhan menginginkan kerukunan, bukan hanya di luar sana kita rukun, tetapi di dalam kita pecah. Tidak ada kebersamaan. Tapi malam hari ini saya rindu untuk kita kembali bersama-sama, berpegangan erat. Kita berpegang erat, karena kita tidak akan pernah berjalan sendiri, tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa kekuatan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari sebelum kita menikmati makan malam, kita berdoa sama-sama. Tuhan, bertemu dengan saudara, bertemu dengan keluarga besar kami pada malam hari ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang sangat besar pada malam hari ini. Tuhan memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan, supaya kami dapat bersama-sama hadir di tengah-tengah ruangan di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa, Roh Kudus Tuhan bekerja untuk kedua anak kami, Natasha dan Dedes, yang besok akan Tuhan berkati. Kau berkati keluarga ini Tuhan, hanya satu kali dan bahagia. Itu harapan kami, harapan Tuhan, kehidupan. Itu harapan keluarga besar kami. Sebentar kami akan makan dan minum Tuhan bersama-sama pada malam hari ini. Kau berkati kami akan memakan maupun makanan yang sudah disiapkan pada malam. Dan kami juga mengingat Tuhan, banyak orang-orang fakir, miskin, janda, dan anak-anak telantar yang berada di luar sana. Tuhan memberkati kami pada malam hari ini. Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam.